Jadi Iya. serta-merta nggak cuma mengejawantakan mimpinya Pak Jokowi, tapi kayaknya barang ini nggak jauh beda gitu Makanya loh. itu. Jadi ini yang Iya nggak pengen sih? kita bilang. Katakanlah orang sama Jokowi itu deket karena sering difoto bareng gitu ya. Nah, Nah, tapi kalau Pak Ganjar dari sini kan kita kelihatan tuh bahwa ya nilainya sama nih orang gitu, dua orang ini kan. Nilainya sama, kerakyatan, pendidikan vokasi yang praktis menuju industrialisasi kan seperti itu. Jadi ya kalau Pak Ganjar jadi bukan berusaha deket-deketin Jokowi, ya memang dia bergerak bekerja dengan nilainya Pak Jokowi gitu, seperti itu gitu. Dan sekarang orang bisa lihat lah menurut gue sih seperti itu. Halo Sobat Fobi, hari ini agak lain daripada biasanya karena saya kedatangan teman saya, teman dekat sahabat yang ngajak maksa diskusi politik katanya. Kita harus diskusi katanya. Oke, jadi kita akan ngobrol bareng sama Budi Adiputro dari Total Politik yang akan jadi teman kita diskusi sekarang ini. ya lebih ke kalau teman itu kan hubungannya simetrik ya. Saya sih Prof. Robi ini kan adalah guru saya, jadi hubungannya asimetrik. Jadi saya harus bertanya ke dia. Karena sebel juga selama ini Kang Robi. Iya, Kalau gimana? kita lihat Kang Robi ini di Fobi ya, kita kan gua nonton terus tuh. Ya penting sih, oke sih, bener. Oh jadi tahu ya, ternyata Pak Jokowi itu concernnya ini. Oh di balik kebijakan itu ada kayak gini. Tapi kadang-kadang Kang Robi ini suka nggak ngejawab pertanyaan-pertanyaan kegelisahan publik, terutama publik politik ini Kang. Iya. Makanya gue mau mewakili tuh. Boleh ya? Oke. Boleh ya? Iya. Ah ini yang paling Asik sendiri jadi gue kadang ya. ya ini agak-agak kritik nih Ya, buat ya, nggak guru apa-apa. gua, Oke. makanya gua maksa, Kang, Oke, udah oke, deh, oke. lu dengerin dong Oke, apa kata gue, gua tuh Gua mau membuka pengen diri. nanya. Oke, Iya. silakan. Yang pertama, Apa yang bikin lu gelisah? gua gelisah banget sampai sekarang. Lu kan terus meyakini publik bahwa Pak Jokowi itu nggak berubah. Pak Jokowi itu tetap konsisten seperti Pak Jokowi yang kita kenal 1, 2, 3 sampai 10 tahun terakhir. Termasuk dalam dukungannya kepada Ganjar. Ya. Tapi kita tuh makin lama kok makin ragu ya. Bener gak sih Pak Jokowi itu masih istiqomah gitu dukung Mas Ganjar gitu, Prof? Coba deh kasih yakinkan dulu gua dan teman-teman yang masih gelisah nih di depan. Nah, ya oke. Gue pikir ini pas banget karena Pak Jokowi kan baru kemarin banget tuh ngangkat mengendorse. Pak Jokowi mengendorse prestasinya Pak Ganjar. Jadi ini sekaligus dua nih. Orang kan nanya juga lah terus terangnya. Emang prestasi Pak Ganjar di Jawa Tengah apa sih? Kan gitu. Nah itu kan pertanyaan juga kan. Nah, kemarin itu menurut gua itu dua-duanya itu dijawab sama Pak Jokowi gitu. Satu, ada nih prestasinya SMK gratis yang itu bisa kita bahas lah. SMK gratis yang ya oke lah. Kenapa itu oke nanti gua bisa jelasin. Tapi kedua juga jelas di situ bahwa Pak Jokowi mengendorse programnya Pak Ganjar di situ kan. Jelas itu bukan sekedar, itu bukan proyek pemerintah pusat diresmikan terus gubernurnya datang, nggak kayak gitu itu. Oh, bukan seperti biasanya ya. Bukan seperti biasanya. Kan Pak Ganjar biasanya mendampingi presiden meresmikan tol, bendungan. Ya, beberapa minggu lalu kan ke Jawa Tengah juga terus diresmiin jalan tol, tapi itu sebagai gubernur kayak gitu. Nah, kayak jadi gue pikir ini mengingatkan publik lah, meskipun memang udah cukup lama ya kalau fair publik nggak ngelihat Pak Jokowi mengendorse Pak Ganjar dengan sangat eksplisit gitu. Nah itu adalah bukti menurut Kang Robi adalah itu bukti keseriusan dan istiqomahnya Pak Jokowi untuk tetap kasih energi buat Mas Ganjar. Iya, menurut gue sih seperti itu karena ya itu tadi kan kalau buat kita kan ya orang yang udah lama sama Pak Jokowi kita tahu ya katakanlah Pak Jokowi ini kan yang meng-grooming Pak Ganjar ini dari awal Pak Jokowi juga gitu. Jadi dan Pak Jokowi ini tentunya politisi yang canggih lah ya, bukan yang gampang baperan gitu. Jadi ya tentunya nggak akan ditinggal begitu saja juga dong. Dan jelas-jelas dalam beberapa kesempatan Pak Jokowi udah bilang ke publik dan juga ke kita-kita dalam forum tertutup, PDIP itu partainya Pak Jokowi, nggak mungkin ditinggalin kan gitu. Nah, cuman kan Pak Jokowi punya concern negara kebangsaan terutama soal bonus demografi yang gitu-gitu kan. Jadi Pak Jokowi ingin sebetulnya Pilpres ini bukan soal dukung-dukungan aja, Pak Jokowi dukung siapa, cuman kan Pak Jokowi punya visi ini yang 2045 itu. Nah ini kan dan Pak Jokowi pengusaha perlu kompetisi. Oh, I see. Nah, apa yang mau coba ditunjukkan Presiden Jokowi ini Kang ya? Terkait tadi kan memberikan energi pada Mas Ganjar, tapi kenapa SMK yang dipilih sebagai percontohan? Bahkan nih kalau gue lihat headline di media-media online di Jawa Tengah gitu Kang, di nasional nih
Tribun Jateng aja itu judulnya gini, Breaking News ;2. Jokowi perintahkan Nadiem aplikasikan program di SMK Negeri Jawa Tengah secara nasional. Ya. Ini kenapa ini yang di-highlight oleh Presiden, Kang? Ya, menurut gue ada dua hal ya. Pertama kan gini, Pak Jokowi itu sebenarnya dari dulu SMK ini dekat dengan hati beliau kan. SMK sekolah menengah kejuruan ini sejak zaman wali kota. Ya. Nah, tapi memang saat itu ya bisa dibilang agak blunder adanya mobil SMK itu, yang ternyata penerimaan publik nggak bagus lah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya komitmen Pak Jokowi untuk pendidikan vokasi itu tetap nomor satu. Itu kita tahu lah, itu udah tahu. Nah jadi Pak Jokowi ini program vokasi lewat SMK ini ternyata sekarang diterusin sama Pak Ganjar di Jawa Tengah ini gitu. Dan semuanya energinya anggaran, idenya itu full dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Setahu kita dari Jawa Tengah ya, bukan dari pemerintah pusat. Dan Pak Ganjar memperbesar ini bukan hanya sekedar manufacturing bikin mobil, tapi sebagai sebuah ekosistem yang menampung orang penduduk Indonesia yang usia produktif ini supaya bisa cepat kerjakan seperti itu. Jadi, makanya kan ditulisnya SMK gratis itu kan. SMK gratis dan pelatihannya macam-macam seperti itulah. Tapi apakah emang SMK-nya ala Jawa Tengah dan ala Pak Ganjar itulah yang menjadi mimpi dan bayangan Pak Jokowi terkait dengan SMK ideal itu, Kang? Iya, karena kan kalau kita lihat program Pak Jokowi itu kan sangat praktis, sangat real lah orangnya. Periode pertama bangun infrastruktur, periode kedua penguatan manusianya. Tapi sayang ada COVID. Oh, 2 tahun tuh lumayan ya. Jadi tapi sebetulnya ya, nah kalau program penguatan manusia ini jalan, itu tulang punggungnya, backbone-nya ya SMK. Itu udah hampir pasti lah. Vokasi ini gitu, itu Pak Jokowi mau ke sana. Nah ini kan terbukti nilai itu udah ditangkap sama Pak Ganjar. Tanpa harus keluar banyak, bahkan harus Pak Jokowi yang datang ke situ gitu, bukan Pak Ganjar yang ngangkatnya kan. Kita juga baru tahu dari Pak Jokowi ternyata ada program itu gitu. Iya, makanya dan dijadikan harus jadi proyek contoh nasional kan. Mau diangkat kan. Dan itu kan tipe Jokowi juga, ada skala yang bagus lokal terus di scale up jadi nasional seperti itu. Dan bahkan kalau gue baca juga Kang, ini sejak 2014 ya ternyata Mas Ganjar mengembangkan pola SMK seperti ini. Jadi serta-merta nggak cuma mengejawantakan mimpinya Pak Jokowi, tapi kayaknya barang ini nggak jauh beda. Makanya gitu loh. Itu. Jadi ini yang kita bilang, katakanlah orang sama Jokowi itu dekat karena sering difoto bareng gitu ya. Nah tapi kalau Pak Ganjar dari sini kan kita kelihatan tuh bahwa ya nilainya sama nih orang itu, dua orang ini kan nilainya sama, kerakyatan, pendidikan vokasi yang praktis menuju industrialisasi kan seperti itu. Jadi ya kalau Pak Ganjar jadi bukan berusaha deket-deketin Jokowi, ya memang dia bekerja dengan nilainya Pak Jokowi gitu, seperti itu. Gitu. Dan sekarang orang bisa lihat lah, menurut gue sih seperti itu. Iya, dan Pak Jokowi juga mengunjunginya setelah, kalau let's say ya 2014 dia mulai inisiasi SMK percontohan ini, baru 2023 Pak Jokowi datang dan kan? Artinya ini udah menghasilkan dulu nih barang, udah punya produk yang bagus dulu, baru kemudian Pak Jokowi datang untuk kasih energi gitu ya Kang. Harus jadi dulu lah, jadi dulu, mungkin udah jalan berapa tahun kan. Iya, lu udah lihat juga belum sih Kang apa yang bikin SMK-nya ala Pak Ganjar ini agak ideal? Gue belum kesana, cuman intinya itu tadi, karena kan kalau lu sepintas mungkin lu akan mikir penguatan gini lah, intinya Indonesia harus lebih produktif kan, itu dulu ya. Ini agak fobi dikit nggak apa-apa. Iya, justru fobi. Gue lagi nggak thoughtful nggak apa-apa. Enggak. Kalau tadi terlalu thoughtful, terlalu politis. jadi kan gini, Pak Jokowi itu kan udah bilang berkali-kali bahwa sekarang ini 70% penduduk Indonesia ini produktif, muda. Kita ini muda nih sebagai negara. Umur lu berapa? Muda lah lu ya. Muda lah. Produktif banget lu sekarang. Di bawah Mas Gibran pokoknya. Bawah Mas, lu di mana-mana ada, kerja terus, produktif banget. Jadi lu muda, punya energi, buat tenaga. Nah, tapi kalau Indonesia itu belum kaya. Kalau lu udah kaya lah, mulai lah. Belum. Makanya gue mau kerja buat lu, mudah-mudahan dibayar sama Pak Robi kan. Tapi nggak berguru. Jadi Indonesia ini muda tapi belum kaya. Muda tapi belum kaya. Itu gitu. Belum kaya lah, kita kan masih negara menengah lah gitu. Nah, tentunya kita pengen kaya
sebelum jadi tua kan? Oh. Bener nggak? Cita-cita harapan paling ideal adalah tua sebelum kaya. Kaya sebelum tua. Lu mau kaya kapan? Mau sekarang atau nanti umur Sekarang 75? lah. Ya nggak sekarang, masih muda kan, ngapain lu Iya. kayaknya nanti udah tua kan? Iya, Dan iya. mungkin nggak bisa juga, lu udah nggak bisa kerja. Betul. Udah nggak bisa ke stadion kemana gitu kan udah nggak Iya, bisa. stadion. Kenapa stadion? Emang gue main bola. Kan acara partai banyak di stadion. Iya. Ya, konser Dewa juga di stadion. Gue udah 3 kali ke stadion nonton konser. Nah jadi poinnya gitu, jadi kan lu pengen kaya sebelum lu tua. Nah jadi Indonesia ini sekarang, nah ini Pak Jokowi itu kan bilang, nah Indonesia tuh harus kaya sebelum jadi tua. Dan untuk jadi kaya ini kita punya waktu kurang lebih 13 tahun kata Pak Jokowi kan. Ya. Nah, jadi kita ini harus genjot abis-abisan. Harus genjot abis-abisan. Ekonomi kita kan harus kerja abis-abisan. Lu kerja sekarang, lu bangun total politik ya sekarang saatnya. Atau Iya, lu bikin betul. bisnis yang lain juga kan, startup yang lain. Iya. Itu sekarang saatnya kan, masih lu muda kan saatnya. Iya, Nah, total yang lain lah ya. total yang lain, total apapun. Atau TP-TP yang lain. Ya. Gila banyak nih. Mau jadi konglomerat di industri Iya. politik dia Iya, mereka iya. ini. Holding. Total holding. Gue udah beli tuh IP-nya tuh, Kang. Total Indonesia. Anjir. Iya. Jadi mempersiapkan ya. Nanti kalau siapa tahu Fobi kita akuisisi kan. Total filosofi. Nah itu loh, dunia tuh bisa berbalik gitu kan. Iya, Nanti gue yang lu gaji gue Iya, lah tapi gitu ya kan. yang cariin modal juga dia. Kebiasaannya gitu gue magang Robi. Nah jadi Terus? kan gitu, jadi lu pengen kaya sebelum lu tua. Nah momennya ya pada muda ini sekarang. Nah sekarang gimana supaya kita kaya pada muda ini? Kalau soal komoditi kekayaan alam udah kita genjot lah. Pak Iya. Jokowi ngomong hilirisasi, nikel, udah macam-macam. Itu udah oke lah, oke banget. Nah tapi kan nggak bisa cuma itu aja. Kalau lu mau lebih spesifik supaya Indonesia jadi negara kaya itu pertumbuhannya tuh harus 6-7%. Sekarang tuh 5%. Tapi lu 5% jangan dibilang jelek ya dibanding dunia yang 1-2%. Itu 5% udah oke banget. Cuman nggak akan bikin kita kaya. Nah, untuk kita kaya, lu harus produktif. Harus produktif. Nah, harus produktif, lu harus ya ningkatin gimana produktif. Tapi kan waktu 24 jam ya. Iya. Lu nggak bisa kerja terus-terusan kan, waktu cuma 24 jam. Lu Betul. pengen tidur juga, lu pengen relaksasi juga. Iya. Nah, Kalau nggak lu nggak bilang gue pengen pacaran sih? Hah? Emang pacaran kan beban pacaran- buat lu. Hah? Pacaran kan beban buat lu, bukan relaksasi. Menikah ya beban. Pacaran sih enggak. Nggak ada yang Oh rela. gitu ya. Oke, udah pernah denger kan? Iya. Nah, jadi kan lu harus upgrade skill lu, harus update pengetahuan. Nah inilah kuncinya apa ya, vokasi SMK ini menurut gua, karena itulah yang bisa masif menerima penduduk Indonesia yang 70% produktif itu sekarang. Nggak bisa universitas kampus nggak akan bisa ngejar secara volume. Nah, Nggak akan bisa. apakah ini artinya Pak Jokowi nggak concern sama pendidikan tinggi, Kang? Kalau memang vokasinya yang dan SMK-nya Nggak. yang digenjot ugal-ugalan. Concern, cuman kan ada piramid gitu loh. Nggak bisa di negara manapun, nggak bisa semua orang masuk, di Eropa terutama, masuk perguruan tinggi. Gitu. Oh gitu. Iya, karena kan kalau lu jadi negara industri ya tetap yang paling banyak kan yang di tengah. Perguruan tinggi itu ya di atas yang lebih sedikit orangnya kan. Jadi Pak Jokowi itu mikirin gimana orang Indonesia yang sedang produktif ini jangan jadi pengangguran, itu yang paling bahaya. Oke, karena belum tentu semuanya bisa mengakses pendidikan tinggi. Nggak bisa, kan selalu gitu, dari SD nggak 100% ke SMP, nggak 100% ke SMA, apalagi ke perguruan tinggi. Iya. Pokoknya lu S1 itu udah masuk elit lah. Iya. Udah masuk elit itu. Itu ya 78% penduduk Indonesia aja tuh kan elit. ya. Nah, elit. Nah, jadi Pak Jokowi Apalagi itu lu ya di konsennya, Kolombia bisa sekolah ya. Kolombia ya itu lebih itu lagi. Iya. Ini bukan Kolombianya Pablo Escobar ya. Ini Kolombianya Cinta Laura ya. Iya, Cinta Laura. Nah, jadi Pak Jokowi itu intinya nih orang yang baru produktif, semangat tinggi kayak lu, kayak gue masih masuk usia produktif ya, karena sampai 60-an kayak. Itu bisa kerja. Nah, makanya disekolahin di SMK ini, di vokasi ini gitu. Karena itu yang utama gitu. Orang kadang suka mikir, orang suka bilang kan, wah pendidikan itu bukan jadi tukang skrup industri. Ya iya, kan kita punya departemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tuh masuk. Tapi kan poinnya ya tetap harus kerja dulu lah, gila. Kalau nggak pengangguran gimana kan, nggak bisa orang. Iya. Kecuali kalau temen lu di total politik berhasil dengan universal basic income-nya itu. Iya, Ari Putra ya. Ari Putra kan punya itu. Iya, bahkan ketika dia pengen jadi kepala daerah di NTT sana atau di Sumatera Barat, langsung memperkenalkan UBI ini. UBI kan. Iya, udah macam Jadi Bernie lu nggak usah Sanders kerja Anda. dapat gaji. Ya
Kalau dia jadi pemimpin mungkin boleh juga ya. Tapi kan kalau Ya, Pak Jokowi boleh. enggak. Tapi kita nggak ada pembangunan karena APBD-nya habis buat Habis buat itu. UBA itu. Nggak apa-apa. Nanti kita undang Ari Putra. Iya, untuk sok challenge tahu juga kadang-kadang ide dia. orang ini. Nah, Pak Jokowi nggak, ya intinya ini orang harus kerja gitu, kerja dapat gaji yang layak kayak gitu. Nah, itu jawabannya di pendidikan vokasi gitu. Karena itulah dan ini bukan ciptaan Pak Jokowi, ini kan jejak negara jadi industri ya seperti itu gitu. Oh, jadi sebenarnya bukan seperti UBI yang quote unquote seperti bantuan langsung atau cash transfer gitu-gitu ya Kang ya. Memberikan ikan, tapi mengembangkan SMK adalah wujud dari Pak Jokowi memberikan kail yang cocok Ya, untuk bener. yang bisa diakses Ya. oleh sebanyak Ya. mungkin orang ya. Dan cash ini gua boleh lah gua luruskan ya. Cash transfer, bansos, LBT itu sebetulnya nggak beri ikan juga karena kan cash bansos itu dapat cash memang dapat tunai. Tapi setahu gua kan berapa? 300.000, 600.000 paling banyak. Ya. Tapi yang jelas di bawah UMR. Oke. Jadi orang nggak bisa hidup hanya mengandalkan bansos. Tetap harus kerja, cuman orang jadi dapat nafas lah. Oke. Jadi bansos pemerintah ini ya ada penelitiannya itu nggak bikin orang males loh, nggak bikin orang males. Karena di bawah UMR jauh, UMR kan katakanlah 1 juta, 2 juta gitu kan, malah sampai ada yang 4 juta ya kalau di sini. Ini kan 300.000, 400.000 jauh, orang nggak bisa. Nah, orang tuh jadi males dikasih ikan kalau dikasih sebesar UMR, dikasih duit sebesar Seperti UMR. UBI itu. Ah, iya, UBI itu kan segede Iya, gaji kan? makanya. Lu digaji Lu kan? digaji untuk bangun siang, scrolling media sosial, Iya. nggak ngapa-ngapain kan? Nggak ada kayak gue jam 10:30 udah sampai Harus sini ada ini kan? meeting, harus ada syuting gimana. Iya. Terus lunch pun lu harus lunch meeting kan, lu Iya. harus produktif terus. Kalau nggak lu nggak punya duit kan. Gitu. Betul. Tapi kalau Ari cepet jadi gosipin Ari Putra dia. keren dia juga pengen, sih. Iya, dia keren. pengen orang santai aja, digaji. Negara yang ngatur. Agak. Pak Jokowi beda tuh. Pak Jokowi beda. Jadi Pak Jokowi pertama orang dikasih nafas nih. Ah. Karena kan dunia tambah susah kan, harga mahal, ada perang di Nah, mana-mana. nanti kita mau bahas itu tuh. Gue pengen nanya soal Nah itu. intinya kan emang sebetulnya dunia itu tambah susah. Kita tuh untung banget, kita nggak ngerasain. Kalau lu keluar negeri, anak gua di luar negeri itu hidupnya susah banget. Cari. Bahkan di Eropa Barat susah banget hidupnya. Nah Pak Jokowi itu oke dikasih sedikit buat nafas nih bansos dalam bentuk macam-macam. Dan juga dikasih pelatihan lewat vokasi-vokasi ini. Makanya Oke. itu nggak basa-basi. Kalau Pak Jokowi bilang saya akan minta Menteri Mas Pendidikan. Menteri untuk scale up program seperti ini. Gitu. Ya, karena Pak Jokowi tidak bisa menjamin semua masyarakat, orang-orang, anak-anak usia produktif bisa mengenyam pendidikan tinggi. Itu Ya. satu. Itu jaminan itu nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya. Bikin perguruan tinggi pasti lebih mahal. Ya. Nggak mungkin lah. Dan lebih selektif. Gaji dosen yang qualify juga mahal. Riset mahal. Makanya SMK ini adalah solusi aspirin ya Kang ya sebenarnya. Aspirin ya. Tapi kan orang lahir setiap hari, orang penduduk baru yang produktif ada terus kan. Bukan lu aja yang muda kan, ada terus yang muda. Nah kan mereka harus kerja gitu, harus langsung kerja. Nah ini kan ya solusi buat lu tanya deh ke banyak keluarga. Solusi bank ternyata anaknya bisa, apalagi sekolahnya SMK-nya gratis, Ya. terus bisa langsung kerja diserap industri kan enak banget. Oh iya, jadi ketika misalnya mereka SMK nih, yang penting punya skill kan, Punya soft skill dan yang kepake. Dan skill ini juga SMK ini kan skillnya pasti disesuaikan dengan market kan, Dengan market di daerah itu kan. Nggak kayak Fobi misalnya dia kadang-kadang Suka-suka dia topiknya sendiri. belum tentu rakyat mau tahu kan. Itulah kelemahan pendidikan tinggi, asik asik sendiri. sendiri. Kalau SMK kan enggak. Ada SMK pariwisata, ada SMK penerbangan, ada SMK manufaktur, ada SMK animasi, ada SMK AI sekarang kan. Oh iya betul. Benar Kan kayak sepupu gue itu Kang, dia sekarang jadi sous chef hotel bintang 5 dan baru kuliah lagi yang agak serius itu setelah dia lulusan SMIP, sekolah menengah ilmu pariwisata. Iya, benar. Jadi chef yang bintang 5 loh sous chef. Iya. Iya ya, skill ya. Skill. Gue juga baru baca Abuba itu kan koki biasa aja dulunya di perusahaan Amerika, diajarin bule untuk bikin steak, terus dia iseng bikin steak untuk warung bukan level restoran, tapi sekarang jadi Abuba itu kan. Iya, iya ya. Jadi ketika orang udah bisa bekerja, udah punya penghasilan,
ketika dia ingin mengupgrade kualitas dari skillnya, ya dia akan bisa mengakses pendidikan tinggi dengan usaha dan uang yang dia punya gitu ya, dari hasil pekerjaan. Oh keren ya Kang ya. Keren. Dan industri yang baru datang, kan tadi gue bilang kita butuh 7% nih growth ekonomi. Terus ekonomi growth itu gimana? Ya harus ada investasi. Harus ada yang bikin pabrik kan, gampangnya gitu. Kalau nggak kan kita nggak tumbuh ekonomi itu aja kan, harus ada bikin pabrik. Orang bikin pabrik butuh pegawai. Tapi menurut lo SMK sekarang yang Pak Jokowi kan memang kalau kita lihat periode pertama apalagi tuh kan, saya baru ngobrol sama Prof. Muhadjir Effendi, Menko PMK dulu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di zaman Prof. Muhadjir dia bilang, Pak Jokowi itu concern banget soal pendidikan vokasi. Jadi mindsetnya udah 70-30 sekarang kita. 70 harus vokasi, 30 itu ya sekolah umum gitu. Bahkan di universitas kayak yang gue tahu lah, di UI pun, fakultas vokasi kan gede banget. Bukan yang S1-nya gitu. Ya orang S1 tuh kerjanya, apalagi S2, S3 debat-debat. Ya rahang-rahang gitu. Ini kan, rahangnya diperkuat kan. Ari Putra tuh lulusan S1 tuh sama kayak gua. Makanya rahang aja ini jual. Rahang aja, kalau itu kan emang berguna lu produksi sesuatu gitu kan emang. Ya gitulah. Tapi apakah kita ke depan Kang lebih butuh orang-orang yang punya worker skill gitu dibanding orang-orang yang punya filosofi seperti Robby Muhammad dalam menghadapi situasi at least 5-10 tahun ke depan? Enggak, ini kita ngomong Indonesia dulu. Makanya Indonesia gue bilang 70% produktif. Mereka harus kerja, itu kenyataan. Kalau lu nggak bikin lapangan kerja, mereka nganggur. Lu tahu sendiri orang nganggur. Gimana? Apa yang terjadi kalau jutaan orang nganggur kan gitu. Nah jadi betul. Ini harus secepatnya keserap dulu dan produktif. Bukan hanya buat dia ya. Ya ada akses sosial, tapi juga produktif. Apalagi kalau buat ekspor barangnya. Kan Indonesia jadi kaya. Jadi kan itu kan kita untuk kita sekarang ini tuh momen, dan ini yang ingin gue pikir orang nggak paham. Tapi Pak Jokowi paham. Untuk semua negara di dunia, untuk jadi kaya itu, semua negara itu punya momen kesempatan cuma satu kali. Yaitu saat muda itu, saat penduduknya muda. Kalau udah tua kayak Jepang, sekarang sekarang udah mau susul Polandia Jepang ekonominya. Meskipun Jepang udah menikmati bonus, triple bonus. Tapi udah tua gitu ya, tinggal menikmati aja. Nah, kan banyak tuh negara Amerika Latin, tetangga kita mungkin Filipina juga ya. Ya udah kejebak gitu. Bahkan industri porno di Jepang itu udah mulai menyesuaikan tuh dengan umurnya Kang. Gimana tuh? Ada kakek-kakek, nenek-nenek sekarang yang memerankan karena kebutuhan pasar kan. Oh gitu ya sekarang. Iya, jadi kadang-kadang ya Kang, nanti mungkin lu umur 70 nggak bisa membayangkan pemain film porno 30-20 tahun lagi. Akhirnya Fobi bermanfaat, ada ilmu baru. Sobat Fobi, dan akhirnya. di Jepang udah mulai, makanya ada, ini pasti tahu nih kakek-kakek siapa kan? KS ini kan, itu tahu kan KS kan istilahnya kan? Gitu. Jadi menarik. menyesuaikan Kang. Artinya itu vokasi juga. Bagian dari menyesuaikan pasar. Sekalian iklan pil gitu ya. Betul, karena orang tua pasti membayangkan sesama dan sepantarannya gitu. Ternyata gitu ya. Ini riset, ada juga pasarnya meskipun market terbesar. Sesuai dengan tapi kan intinya sesuai dengan demografi kita. Betul. Nah, demografi kita sekarang produktif, ya vokasi SMK ini yang diangkat. Tapi itu kan untuk kalau kata Pak CT, dia selalu bilang, kita tuh harus satu filosofinya. Ini filosofi CT. Buy the future with the present value. Nah, kita beli masa depan dengan harga sekarang. Cocok banget. Makanya mungkin ini yang kemudian dipilih Pak Jokowi. Iya, sekarang gini. Makanya Pak Jokowi itu sebenarnya mau ngerubah mindset zaman gua. Kan lebih asik ngomong Jokowi daripada Ganjar kayaknya. Pastinya udah hampir 9 tahun jadi presiden. Asik loh ya. Asik. Dulu zaman gua Indonesia kaya raya katanya. Gemah limpah, Lok Jinawi, Toto Tentrem, Kertora Harjo. Semua awal. Nah, zaman sekarang Indonesia itu penduduk produksinya gede. Penduduknya banyak dan produktif, muda. Tapi ini nggak akan muda terus kan, kita tahu orang jadi tua lama-lama. Nah, jadi sebetulnya itulah momennya gitu. Nah, Pak Jokowi ngelihat ini. Nah, sebetulnya ini yang, dan buat gue sih gue happy, dan Pak Ganjar melihat ini juga. Gitu. Pak Ganjar melihat ini juga, makanya dia punya program SMK gratis itulah. Gitu. Yang menangkap ininya. Pertama tadi itu value kata Pak CT value present. Buy the future with the present value. Present value kita ini sekarang orang-orang penduduk Indonesia muda yang produktif. Nah, ini dimasukin ke SMK gitu.
Itu jadi Pak Ganjar nangkep itu dan ya value Pak Jokowi juga gitu. Ya, tapi Kebetulan lah. ya, tapi ini gue mau naik satu oktav lagi nih Kang. Bicara situasi dunia yang ini kan by the future. Pak Jokowi mempersiapkan future Iya, iya. kan dengan present value. Tapi ini ke depan ini situasinya kayaknya nggak mudah juga Kang ya. Ini gue mau baca sedikit ya tulisannya Yopi Hidayat di Sinyal Pasar di Tempo awal Agustus yang lalu nih Kang. Ini dia bilang gini, nanti lu bisa kasih perspektif ya. 2 pekan lalu Rusia menghentikan Black Sea Grain Initiative yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum tanpa ancaman serangan militer Rusia. Inisiatif itu sebetulnya berjalan cukup efektif. Selama 11 bulan inisiatif berlangsung, sekitar 30 juta ton gandum Ukraina bisa masuk ke pasar dunia sehingga harga gandum relatif stabil kendati perang masih berkecamuk. Dan Jadi itu karya Pak Jokowi sebetulnya. nah itu nanti lagi. nanti lu jelasin ya. Pekan lalu setelah Rusia mengebom silo-silo dan pelabuhan ekspor gandum Ukraina, harga gandum di pasar global langsung melesat 11% dalam tempo 5 hari. Kenaikan harga pangan sepertinya tak akan berhenti sampai di sini. Harga berbagai bahan pangan pokok umumnya bergerak naik dan turun. Harga jagung melonjak 9%. Harga beras juga melompat tinggi. Ya. Ini yang penting nih Kang. Volume oke. Larangan ekspor pekan lalu pemerintah India memutuskan penghentian ekspor beras. Oh iya, India. Kecuali beras premium basmati yang pasarnya relatif terbatas. Larangan ekspor menjadi pilihan India untuk menjamin pasokan beras domestik. Hal ini juga merupakan antisipasi terhadap datangnya kekeringan abnormal. India adalah pemasok 40% ekspor beras global terbesar di dunia. Dan gula ternyata kemarin juga ngobrol sama Pak Zul, Menteri Perdagangan, gula juga stop dia. Iya. Dan kita alhamdulillahnya banyak tergantung sama. Ya. Nah ini Apa yang akan terjadi? pertama kawan lu Menteri Perdagangan ini kesempatan untuk menunjukkan taringnya dengan krisis komoditas itu semua kan. Ya, Kawan gua sih. bukannya sering ditelepon. Enggak lah, baru 2 kali. Oh baru kali. Lu lebih kawan gue ya. Ada kali 40 kali nih kan. Itu baru kawan. Itu Pak Zul kan. Itu krisis bener banget. Kekeringan. Ini nggak apa-apa kita ngomong ini ya. Nggak apa-apa. Kekeringan itu akan terjadi, gagal panen terjadi. Nah pertama, ya gue nggak lepas dari Pak Jokowi. Pertama, maka itu Pak Jokowi itu keliling Indonesia belusukan itu bukan pencitraan, itu ngecek harga. Ke pasar-pasar, perhatiin deh, Pak Jokowi kemana pasti ke pasar, ngecek harga itu. Nggak masuk media aja, cuman kalau lu ikutin itu ditanya harga beras berapa, Pak Jokowi itu tahu, oh harga bawang merah, apa beras itu tahu. Nah maka itu harus dicek terus. Gimana menghindari settingan tuh Kang? Apa? Gimana menghindari settingan? Presiden yang belusukan, menghindari settingan dari anak buah yang pengennya Ya nggak apa-apa lah. ABS. Tapi poin gue adalah ini Pak Jokowi itu ya emang ada di kepala dia. Oke. Soal harga yang lu bilang itu tuh udah ada di kepala dia. Makanya nggak tahu, lu tahu bahwa kan inflasi kita berhasil nih turun 3%. Betul. Dan itu kan hasil kerja. Kalau nggak salah dipimpin Mendagri bahwa setiap daerah itu kayak dapat skor gitu loh. Merah, kuning, hijau. Oh makanya tiap minggu tuh ada commander call gitu ya, Iya, Pak ada. Tito kan? Pak Tito, Kang, ya? merah, kuning, hijau. Jadi kayak COVID dulu. Kalau ada daerah yang merah nih harganya langsung operasi ke sana. Supaya harga. Nah, jadi bukannya ya kita sekarang adem-adem aja, tapi itu tuh kerja pemerintah supaya ngeredam harga tidak terlalu bergejolak seperti itu. Jadi dunia itu makin ngaco. Nah, makanya sekarang itu kita itu menikmati kerjanya Pak Jokowi. Siapapun yang kepilih nanti Oktober 2024 akan susah. Oke. Karena dunia tambah rumit yang lu bilang tadi itu semua. Iya. Dan ini kan yang terjadi dekat-dekat ini loh Kang. Iya, dan pasti kan ada lag-nya ya, ada Iya. lag-nya gitu. Sekarang pasti ada lag-nya. Dan kita kan ya masih ketiban, ya itu tadi Pak Jokowi ada hilirisasi, kita dapat apa tuh durian runtuh lah, nggak durian runtuh sih sebenarnya usaha juga kan Pak Jokowi harus perang lawan WTO kan, supaya bisa kita untung dari nikel kita itu kan. Tapi intinya kita udah punya duit untuk meredam shock-shock yang lu bilang tadi itu supaya harga tetap terjangkau. Malah bukan hanya itu Pak Jokowi bikin, yaitu tadi sekolah vokasi sama Pak Ganjar supaya bukan hanya harga terjangkau, orang nggak nganggur, udah 2 itu aja. Oke. 2 itu aja. Nah sekarang kita oke.
Karena kalau udah nganggur, misalnya inflasi dunia udah tak terbendung lagi gitu ya, harga pangan dunia tak terbendung lagi, Ruwet. makin susah makan kawan orang-orang. Ruwet. Nah kita ini sekarang oke. Nah ini gue sebagai ilmuwan sosial, pernah ada risetnya tuh di Amerika ya. Sebetulnya katanya kampanye politik itu nggak ngaruh. Ini riset di Amerika. Gampang aja formulanya. Kalau ekonomi bagus, incumbent menang. Kalau ekonomi jelek, incumbent kalah. Gitu aja udah. Oh gitu. Nah, nggak ngaruh tuh perkampanyamu Iya. ada risetnya. Jadi kita tapi nah sekarang kan ekonomi kita bagus. Iya. Pertanyaannya incumbentnya siapa? Iya juga ya. Itu aja. Ada yang bikin koalisi namanya udah Indonesia Maju. Iya. Gimana tuh Kang? Lu sebagai salah satu inisiator pembisik mengideasi Indonesia Maju nih. Ya, tapi kan kata kawan lu juga. Siapa Bung lagi Hasan kawan Nasbi gua? itu kan katanya apa sih katanya kan ya sah-sah aja pakai istilah-istilah apa. Enggak, tapi kan ya itu tadi buat kita sih soal itu ya itu urusan totpol lah ya. Cuman kan yang penting ide Indonesia Maju ini orang mudah-mudahan sih ya tambah orang banyak ngerti gitu. Karena kita juga survei orang masih belum banyak yang paham juga soal Indonesia jadi negara maju ini gitu. Iya, Jadi iya. kalau gua pribadi sih ya nggak apa-apa lah. Sebagai katakanlah yang memajukan konsep Indonesia Iya, maju, iya, ya gue iya. sih seneng-seneng aja. Ya, kalau nggak mau dibilang pemilik IP lah ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting idenya tambah dipakai kan gitu kan. Lu- Kita sih happy-happy aja. Lu seneng aja tuh. Happy-happy Semakin aja. banyak orang pakai Indonesia Maju, Ya, dan semakin jadi harapan gue doktrin. semakin orang bertanya kenapa Indonesia maju kan gitu. Dan caranya Dan gimana untuk caranya wujudin gimana itu? dan itu bagus kan. Oke. Ya buat kita kan ya dua-duanya kan oke buat kita. Pak Menhan, Pak Gubernur Jawa Tengah ini kan dua-duanya oke lah. Dan dua-duanya kemarin diajak presiden ke Pekalongan. Pekalongan, tunjuk dua-duanya. Iya makanya. Itu what do you think? Yang pusing kan di medsos aja. Soal nunjuk aja rame kan di TikTok. Iya, antara ini nunjuknya kemana? Iya, gitu. iya. Dan kalau kita lihat videonya utuh, kayak gini dulu, terus gini, terus gini-gini Pak Jokowi kan. Tapi kan itu makanya itu kan mainan medsos aja sebenarnya kalau buat kita kan kita nggak ikut-ikutan lah. Tapi intinya lu sebagai salah satu ini ya, pengide Indonesia Maju ini senang juga ya Kang ya, bahwa Indonesia Maju ini udah jadi quote unquote nih Kang, doktrin baru lah. Doktrin baru Pak Jokowi yang sebetulnya udah dilakukan sama Pak Jokowi ya. Cuman menurut gue yang belum itu ya yang apa ya ya ada orang yang mengartikulasikannya. Makanya ini fobia ada itu. Karena gua sih memang percaya sama Indonesia punya negara maju, jadi bisa jadi negara maju dan momennya sekarang. Oke. Makanya ada filosofi Robi ini. Makanya gua mau menerima lu aja. Yeah, makanya 2000 namanya aja 2045. Namanya TV. 2045. Dia nggak mau ngomong gini di Totpol karena mana Indonesia majunya. Padahal dia nggak tahu. Jeroan kita adalah ingin Indonesia maju. Itulah lu kadang-kadang harus melihat lebih dalam lagi. Jangan judul-judul. Tapi disarankan bagi Anda yang mau buka warung Padang, yang mau buka warteg ya, yang mau buka warung kelontong Ya. atau usaha PT, coba dong. Boleh ya? PT Indonesia Maju. Warung Padang Indonesia Maju, janganlah restu Bundo, restu nggak Kando, usah dong. restu. Bikin aja. Boleh bisa, kan? Lu Warung bisa, Padang, warteg. Cilacap maju. Justru itu, gue bilang ke Pak Presiden, Indonesia Maju ini benar-benar jadi gerakan kalau Iya, ya. semua orang merasa bagiannya. Kontribusi lu jadi Indonesia Maju apa? Indonesia juga maju kan. Lu punya konglomerasi industri politik kan gitu. Amin. Kan gitu kan. Mantap Nah, juga itu kan doanya. Indonesia Maju kan. Nah, lu harus berpikir kan industri politik kedepannya tuh kayak gimana? Apa bisa lu ngoceh doang di Totpol? Apa harus ada AI. yang lain AI gitu kan apalah. Arif Putra tuh selain mau UBI dia mau bikin AI. Dia visioner juga tuh. Ngeri. Ngeri. Iya, dia udah by the future with the future value juga dia. Ngeri. Dahsyat kawan kita ini. Nanti kita ajak lah kapan-kapan buat Iya quality kayaknya kita phobia harus ini. lah. Daripada kita Tapi ntar ngomongin kalau di belakang ngajak dia. kalau ngajak dia lebih banyak dia ngomong daripada lu nanti kan. Problemnya gitu. Iya. Filosofi ini. Oke, Kang Kamsyah, terima kasih. Lumayan lah ya. Dapatlah sesuatu ya. Bagus. Bagus, alhamdulillah. Ini- Baru ini kawan bener. Bagus bener, gue menikmati nih sering 1 minggu 4 kali juga mau gue. Asik. Karena banyak persoalan yang lu harus tahu juga, harus dijelaskan. Kalau enggak dia asik sendiri bos. Babat Bobby, belum tentu pengen tahu orang. Ini Oke. yang pengen tahu orang. Gua dengerin. Iya nurut lah kadang-kadang sekali sama adik-adik nih. Iya. Makasih Kang Robi sudah mau Sama-sama, menjawab. makasih Mas Didit. Gue nggak kurang ajar kan? Oh, enggak banget. Agak lah dikit.
Tapi kan ya kalau Ya, gue kan lu sebagai kalau gue founder- santun kan bukan gue. Lu sebagai founder startup kan harus agresif dikit. Iya benar. Oke, saya kembalikan ke Kang Robi. Oke, terima kasih semuanya. Sekian episode Total Phobi kali ini. Wah! Masuk tuh Bara. Masuk ke balik. Bikin Total Filosofi Robi. Adios. Sampai jumpa di episode berikutnya. Indonesia Maju.